Kitab yang kedua, kitab Ad-Darbul Masawi bi Hubbi Alin Nabi, Syarah Ihya'il Mayit bi Fadaili Ahlil Bait, sampai pada halaman 29. Membahas tentang kekhususan Ahlul Bait. Kekhususan Ahlul Bait. Yang pertama, Ahlul Bait itu diharamkan untuk menerima sedekah atau zakat. Sedekah, zakat itu haram diterima oleh seorang sayyid, seorang habib, seorang syarif, atau apalah julukannya, sebutannya untuk anak cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kada boleh habib menerima sedekah, itu kada boleh. Nah terus kayak apa kami hendak bersedekah lawan habib? Jangan sedekah, hadiah ngarannya. Kurang ajar kalau ada orang ngasih zakat ke habib, ngasih sedekah ke habib, itu kurang ajar ngarannya. Kurang ajar itu. Kayak apa kada kurang ajar? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas shadaqata la tanbaghi li ali Muhammad, innama hiya awsakhun nas." Yang ngarannya sedekah itu sungguh kada pantas, kada halal alias haram untuk keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa sedekah itu haram untuk anak cucu Nabi? Karena sedekah itu adalah innama hiya awsakhun nas. Sedekah itu kotoran. Sedekah itu kotoran. Zakat itu kotoran. Masa kotoran kita kasih ke anak cucu Nabi Muhammad? Di mana akhlak kita? Di mana adab kita? Di mana cinta kita? Adakah orang cinta tapi ngasih kotoran sama orang yang dicinta? Adakah orang cinta ngasih anak cucunya orang yang dicinta dikasih kotoran? Kalau kita memang ngaku cinta sama anak cucu Nabi, kenapa kita kasih kotoran anak cucu Nabi Muhammad? Jangan ngasih sedekah, jangan ngasih zakat, tapi kasih mereka hadiah. Orang ngasih hadiah itu kenapa? Karena senang. Kalau sedekah itu memang sudah kewajiban, zakat sudah kewajiban, dan itu kalau kada dikeluarkan harta kita tambah kotor, tambah kita rigat. Ini maka kita keluarkan zakatnya biar bersih harta kita. Tapi tolong jangan sampai ini zakat sedekah kita kasih ke para habib, syarifah, sayyid, kita kasih kotoran. Kurang ajar itu namanya. Maka orang yang mau sedekah sama habib, tolong pahami, itu jangan sedekah pian kasihkan ke beliau-beliau, jangan, tapi kasih hadiah. Orang tuh ngasih hadiah kenapa? Himung, saking senangnya, saking himungnya, saking bahagianya, makanya ngeluarkan duit. Gasan apa? Hadiah. Dan biasanya kalau hadiah, orang ngasih hadiah itu istimewa. Orang ngasih hadiah itu pasti sesuatu yang berharga. Kada mungkin ngasih hadiah kok apa permen satu, jangan. Apalagi hadiah yang kita kasih kepada anak cucu Rasulullah. Ayo, tolong pahami ini. Jangan sampai kita kada paham ngasih uang kebubuhan habib, uang zakat, ini kurang ajar. Ngasih zakat, sedekah kebubuhan habib, syarifah, itu kurang adab, gak punya adab. Itu su'ul adab lawan datuknya para habaib, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah terus kayak apa? Hadiah. Beruntungnya kita ketika kita suka ngasih hadiah kepada anak cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulun yakin kita semuanya, seandainya Rasulullah ada di tengah-tengah kita, Rasulullah datang ke kampung-kampung kita, pasti banyak di antara kita yang akan berlomba-lomba, bahkan pasti banyak di antara kita yang rela, ya Rasulullah, rumah ulun gasan pian, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ini mobil ulun gasan pian, kendaraan ulun gasan pian, ya Rasulullah, ulun ada hadiah, ini uang 10 juta. Satunya lagi ngomong, ulun punya uang 100 juta ya Rasulullah, ulun punya uang sekian juta, akan berlomba-lomba
ngasih hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti, karena Rasulullah sendiri yang mengatakan, saudaraku itu adalah orang nanti di akhir zaman yang mana mereka itu nggak pernah melihatku, tapi mereka beriman kepadaku dan mereka rela untuk jumpa denganku. Mereka korbankan seluruh hartanya, bahkan nyawanya. Mereka rela mengorbankan, yang penting bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jawab di hati kita, coba, seandainya Rasulullah datang ke kampung kita, maka siapkah kita mengorbankan harta? Jawabannya pasti siap. Pasti siap. Maka kada heran kalau ada konser musik di Jakarta, artis misalkan dari Korea kah atau dari mana, dari Inggris kah, dari mana, orang-orang pecintanya rela nukar tiket sampai jutaan bahkan puluhan juta, yang penting bisa sedekat mungkin dengan artisnya. Kenapa? Di hati mereka ada cinta, di hati mereka ada kagum, di hati mereka ada ngefans dengan para artis itu. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Adakah orang yang kada cinta dengan Nabi Muhammad sedangkan dia adalah seorang muslim? Adakah seorang yang kada rindu dengan Nabi Muhammad sedangkan dia seorang yang baca syahadat? Maka jawabannya kadada. Orang akan berlomba-lomba, mungkin ya akan berkelahi kayak apa caranya bisa parak dengan Nabi Muhammad, kayak apa caranya bisa melihat wajah indah Nabi Muhammad, bersalaman dengan Nabi Muhammad, rela membayar berapapun, berhadiah berapapun. Itu adalah Nabi Muhammad, dan Rasulullah akan senang, dan kita akan terhubung dengan Nabi Muhammad ketika setiap bulan kita sisihkan sebagian harta kita, hadiah gasan anak cucu Nabi Muhammad, yang mana tidak ada satupun kakek yang kada senang melihat cucunya dikasih hadiah. Siapa di antara kita yang sudah punya anak, punya cucu, kemudian ada orang ngasih hadiah ke anak kita, ngasih hadiah ke cucu kita, himung kada hati kita? Pasti himung. Adakah seorang abah ketika anaknya dikasih hadiah, apalagi ngasihnya itu sambil senang, karena bahagia, karena senang, karena himung? Coba bagaimana perasaan abahnya ketika anaknya dikasih hadiah kayak itu? Abahnya senang, abahnya senyum, abahnya itu bangga dengan orang yang ngasih anaknya hadiah. Begitu juga begitu juga kakek ketika melihat cucunya dikasih hadiah, maka pasti kakek itu akan senang dan akan berterima kasih kepada orang yang ngasih hadiah sama cucunya. Bagaimana orang yang paling lembut hatinya, paling tinggi kasih sayangnya, yang sudah ditegaskan dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang utusan dari bangsa kalian. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang utusan dari bangsa kalian, yaitu Nabi Muhammad. Beliau manusia sama seperti kita. Azizun alaihi ma anittum, yang mana beliau itu akan merasa berat apa-apa yang menimpa kalian. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, yang mana beliau itu sangat berambisi semua daripada kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau punya sifat raufur rahim.